Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Marketing Communication Plan dari Gojek Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Faskiana Zara Putra Antoni, lalu rekan saya. Nama saya Muhammad Nabil Muzaki. Perkenalkan, nama saya Layina Tabina Hafsah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rasya Putra. Perkenalkan, nama saya Prisla Damai Kinantia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Baik, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya, kita akan lanjut ke analisis situasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan bahas analisis situasi pada Gojek Indonesia. Jadi pada poin pertama itu ada sumber daya yang dimiliki, lalu poin kedua strategi yang digunakan Gojek di masa lalu, poin ketiga citra Gojek di masyarakat, poin keempat target market Gojek, dan poin kelima strategi marketing yang digunakan oleh pesaing Gojek. Jadi saya akan bahas poin pertama yaitu sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya yang tidak berwujud. Jadi sumber daya berwujud itu sendiri ada kantor atau bangunan. Jadi kantor atau bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk para karyawan untuk melakukan operasional dan kegiatan administrasi terhadap perusahaan Gojek. Lalu pada poin kedua itu karyawan atau mitra driver. Jadi karyawan atau mitra driver ini juga termasuk ke dalam sumber daya yang dimiliki karena mereka berperan penting dalam melakukan eh, kerjaan langsung seperti di kantor atau lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi. Eh, Mengapa aplikasi masuk ke dalam sumber daya berwujud? Karena aplikasi Gojek dijalankan pada perangkat fisik seperti handphone dan perangkat keras lainnya. Lalu yang kedua itu ada sumber daya yang tidak berwujud, yaitu ada brand. Jadi Gojek telah berhasil menciptakan citra merek yang identik dengan kemudahan sehingga Gojek dapat menjadi top of mind aplikasi penyedia transportasi di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua ada harga. Jadi harga yang ditawarkan juga kompetitif dengan pesaing. Orang menganggap bahwa harga yang ditawarkan Gojek itu juga sebanding dengan pelayanannya yang fleksibel tergantung dengan kebutuhan customer. Lalu yang terakhir ada pelayanan. Sesuai dengan misi Gojek bahwa Gojek ingin memberikan pelayanan yang cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Mungkin boleh next. Lalu yang kedua ada strategi yang digunakan oleh Gojek di masa lalu. Jadi strategi yang pertama yang digunakan Gojek itu ada iklan dan media sosial. Jadi iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Gojek. Gojek seringkali menampilkan iklannya di di platform media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Hal ini dilakukan Gojek untuk memperkenalkan sekaligus menarik brand Gojek terhadap masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua ada promosi dan penjualan. Jadi kegiatan yang dilakukan Gojek adalah melakukan promosi berupa memberikan potongan harga atau penawaran khusus. Ini digunakan untuk menarik minat masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Gojek itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada personal selling. Jadi Gojek menggunakan sales untuk mempromosikan Gojek secara langsung kepada para konsumen atau masyarakat. Biasanya hal ini diadakan di event-event tertentu yang dilaksanakan oleh pihak Gojek. Misalnya itu ada festival kuliner dunia yang diadakan di Yogyakarta. Pada event ini Gojek menyebarkan seluruh salesnya untuk melakukan promosi terhadap produk-produk Gojek itu sendiri. Lalu yang terakhir ada influencer marketing. Gojek bekerja sama dengan beberapa influencer untuk mempromosikan produk yang diluncurkan oleh perusahaan, misalnya Next Carlos dan Magdalena, yang ditunjuk untuk mempromosikan layanan Gojek yang bergerak di sektor pesan antar makanan GoFood. Mungkin boleh next. Lalu yang ketiga ada citra Gojek di masyarakat.
Jadi posisi Gojek sendiri dinilai sangat dekat dengan masyarakat dikarenakan Gojek sendiri sering hadir di tengah aktivitas dan selalu dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan aplikasi Gojek yang menyediakan banyak ragam layanan seperti GoFood, GoSend, GoRide, GoCar, GoMart, dan lainnya. Mungkin boleh next. Lalu yang keempat ini ada target market Gojek. Jadi yang pertama itu ada masyarakat. Jadi Gojek menargetkan usia pengguna layanan Gojek itu dari usia produktif dari 18 tahun hingga 45 tahun. Yang dimana Gojek menargetkan generasi X hingga generasi mungkin milenial yang masih peka terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Lalu untuk pendapatan, Gojek juga menawarkan bermacam-macam layanan yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Misalkan Gojek reguler yang ditargetkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Lalu juga ada mungkin Gojek prioritas yang ditargetkan untuk masyarakat kalangan menengah ke atas. Lalu juga ada pekerjaan dan status sosial, yaitu profesi yang menjadi pangsa pasar dari Gojek adalah pekerja kantoran, mahasiswa, pelajar, dan lainnya, karena mereka membutuhkan solusi transportasi yang cepat, pengiriman barang, serta kemudahan dalam transaksi digital. Lalu yang kedua ada sosial dan budaya. Yang pertama itu ada perubahan pola konsumsi. Jadi perubahan pola konsumsi masyarakat terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia sekarang terbiasa dengan pola hidup serba cepat dan mudah. Dan Gojek berhasil mengakomodasi kebutuhan ini. Lalu yang kedua ada kebiasaan berbelanja online. Perubahan dalam kebiasaan berbelanja masyarakat, terutama selama pandemi COVID-19. Dengan hal ini, Gojek mengambil kesempatan dengan menyediakan platform untuk memenuhi segala kebutuhannya. Mungkin boleh next. Lalu target market Gojek yang terakhir itu ada di bidang teknologi. Jadi perubahan daya beli masyarakat. Selama masa pandemi COVID, daya beli masyarakat menurun dan hal ini mempengaruhi penggunaan layanan Gojek, terutama untuk layanan prioritas. Sebaliknya di masa pemulihan ekonomi, penggunaan layanan Gojek bisa meningkat, terutama untuk kebutuhan transportasi dan makanan. Lalu yang terakhir, poin terakhir itu ada strategi marketing yang digunakan oleh pesaing Gojek. Contohnya itu ada Grab. Jadi keunikan dari Grab itu selain layanan transportasinya, Grab juga menawarkan layanan seperti GrabFood untuk pengiriman makanan dan Grab Express untuk pengiriman barang. Hal ini menciptakan ekosistem layanan yang komprehensif terhadap brand Gojek itu sendiri. Lalu yang kedua ada strategi komunikasi pemasaran dari Grab. Jadi Grab itu menggunakan promosi dan diskon menarik melalui media digital untuk menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan. Mereka juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan. Lalu yang kedua itu mungkin ada brand Maxim. Jadi keunikan dari brand Maxim ini adalah Maxim menawarkan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya, yaitu Gojek, namun dengan layanan yang tidak jauh berbeda. Lalu yang kedua mungkin strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Maxim. Jadi Maxim memanfaatkan promosi melalui media digital untuk menarik pelanggan dengan penekanan pada harga yang kompetitif dan kualitas layanan yang baik. Mungkin itu sekian dari saya. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan yang akan saya jelaskan. Nah, di sini tujuan ada targeting. Nah, targeting sendiri di sini kita membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada primary target. Nah, apa sih primary target itu? Primary target itu adalah segmen pasar utama dari suatu perusahaan atau brand. Nah, primary target dari Gojek sendiri ada dua. Yang pertama, kelompok masyarakat generasi Z. Generasi Z ini generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2012. Nah, kenapa Gojek memilih Gen Z ini sebagai
primary target mereka karena generasi ini sudah pasti mengerti dan melek dengan adanya teknologi dan familiar dengan media digital yang digunakan sebagai media Gojek itu sendiri. Nah, dapat diamati juga bahwa Gen Z ini generasi yang cenderung cashless, sehingga Gojek sendiri menawarkan salah satu pelayanannya yaitu GoPay. Selanjutnya ada kelompok masyarakat milenial. Nah, masyarakat milenial ini adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, kenapa sih generasi milenial ini masih menjadi primary target dari Gojek? Karena bisa kita lihat secara garis besar kebutuhan dari generasi milenial ini masih sama dengan generasi Z. Nah, lanjut kalau tadi udah primary target, ada juga namanya secondary target. Apa sih secondary target itu? Secondary target ini sendiri bukan merupakan target atau fokus utama dari suatu perusahaan yaitu Gojek, namun tetap mampu berkontribusi pada perusahaan. Contohnya yang pertama seperti wisatawan internasional. Di Indonesia sendiri tidak jarang dikunjungi berbagai wisatawan dari mancanegara, terutama di daerah seperti di daerah wisata seperti Bali. Nah, mereka sebagai wisatawan juga memerlukan layanan yang bisa memudahkan mereka untuk pergi ke berbagai tempat secara mudah dan efisien. Nah, yang kedua itu ada kelompok masyarakat di daerah pinggiran. Walaupun akses teknologi belum sepenuhnya berkembang, mereka juga kadangkala memiliki kebutuhan untuk transportasi atau layanan pengantaran barang dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi strategi yang akan kami lakukan, juga taktik yang akan dilakukan. Boleh tolong di next slide? Baik, jadi untuk formulasi strategi, tema yang kami angkat yaitu semua kebutuhan ada dalam satu aplikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Gojek ini sudah mendapat predikat super app atau yaitu sebuah aplikasi yang multifungsi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan hanya dalam satu aplikasi. Kemudian, marketing communication mix yang akan kami gunakan yaitu ada advertising atau iklan, kemudian ada sales promotion dan juga ada event. Nah, bagaimana kita mau mengkombinasikan marketing communication tools tersebut? Jadi untuk sebelum event yang akan kami lakukan, kami akan menggunakan advertising atau iklan untuk mempromosikan acara melalui media sosial ataupun melalui iklan-iklan digital. Kemudian kita juga bisa melakukan sales promotion dengan melakukan diskon tiket early bird atau voucher yang eksklusif. Kemudian yang selama event, kita bisa memasang iklan visual di lokasi acara dan juga melakukan live streaming untuk para pengunjung yang tidak bisa hadir secara offline. Kemudian setelah event itu nanti berlangsung, kita juga tetap bisa melakukan melalui iklan atau advertising tadi, juga memberikan promo lanjutan dari implikasi dari sales promotion itu tadi. Nah, mengapa kita menggunakan marketing communication tools itu tadi? Karena yang pertama untuk yang advertising yaitu harapannya kita bisa menjangkau audiens itu lebih luas lagi. Entah itu melalui media sosial, melalui televisi, ataupun media digital lainnya. Kemudian juga harapannya dapat meningkatkan kesadaran. Jadi kita ingin memperkenalkan produk Gojek ini lebih luas lagi kepada masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Gojek. Kemudian yang kedua ada sales promotion. Nah, di sales promotion ini kita mau mendorong pembelian yang dilakukan oleh pelanggan ini dengan lebih cepat dengan cara memberikan diskon, cashback, sehingga pembeli itu lebih tertarik untuk menggunakan produk kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk dapat menarik pelanggan baru juga dan harapannya dapat meningkatkan loyalitas yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu event. Nah, event ini kami laksanakan untuk memberikan pengalaman nyata yang dapat memperkuat hubungan emosional antara merek dengan para pelanggan. Kemudian harapannya dengan adanya event ini, acara yang diadakan ini dapat menarik dan dapat menciptakan image yang positif dari pelanggan kepada Gojek. Kemudian kita juga menerlibatkan audiens agar
juga terlibat lebih aktif dan dapat berhubung langsung dengan kami. Boleh tolong di next slide? Nah, untuk penjelasan dari taktik yang kami gunakan itu tadi, yaitu ada yang pertama advertising atau iklan. Jadi kami berencana untuk melakukan berkolaborasi dengan artis nasional yaitu Nicholas Saputra. Nah, detailnya kami akan membuat iklan seperti yang kita tahu bahwa Nicholas Saputra ini kan memang sebuah artis nasional yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kita akan membuat iklan seperti saat keadaan sedang macet, namun kita bisa menggunakan Gojek untuk langsung mengatasi masalah dan bisa langsung ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Nah, untuk iklan ini, Kak, nanti kami berencana untuk memberikan durasi selama 57 detik, ditayangkan di televisi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ditayangkan di media digital lainnya, dan juga untuk produksinya di in-house. Kemudian ada sales promotion. Nah, sales promotion di sini kami menggunakan ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu ada potongan harga ataupun diskon. Potongan harga dan diskon ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu atau event-event tertentu, misalnya pada bulan puasa ataupun hari raya, lebaran, juga dapat dilakukan pada tahun baru. Nah, untuk mengaktifkan atau menggunakan promo ini, biasanya kita harus memasukkan kode promo atau voucher yang didapat. Begitu. Kemudian, dengan memberikan diskon atau potongan harga ini, hal ini dapat mempertahankan untuk pengguna itu lebih lama dan lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi Gojek. Kemudian yang selanjutnya kita juga dapat memberikan promo seperti gratis ongkir apabila kita melakukan pemesanan pada GoFood ataupun GoSend, GoMart, kita bisa memberikan promo gratis ongkir agar dapat menarik lebih banyak pelanggan lagi. Kemudian yang selanjutnya ada event. Nah, di event ini kami memberi nama yaitu Gojek Ride and Win. Nah, event ini dirancang untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional dengan tema yang menyenangkan dan interaktif. Tujuan utama dari event ini adalah untuk meningkatkan interaksi langsung antara Gojek dan penggunanya. Sehingga hal ini juga memberikan apresiasi kepada pelanggan setia yang telah menggunakan Gojek melalui hadiah dan promo menarik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan communication objektif. Dan itu ada 3, yaitu awareness, interest, dan desire. Nah, awareness. Gojek itu harus menggunakan strategi yang tepat dalam mempertahankan produknya yang berupa jasa agar tetap digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan. Sehingga kesadaran akan produk jasa dari Gojek atau brand awareness Gojek ini mampu muncul dan bertahan di benak konsumen. Nah, di sini ada beberapa faktor yang diperhatikan oleh Gojek untuk menentukan brand awareness sendiri. Yang pertama itu ada produk. Jadi, ketika konsumen merasa puas dengan produk yang diberikan, itu konsumen akan terus melakukan pembelian dan konsumen itu juga dapat merekomendasikan produk itu kepada teman-temannya dan eh, produk itu akan produk itu akan tersebar luas dan pastinya akan meningkat gitu. Nah, yang kedua itu harga. Harga ini sangat penting hal ini karena harga pada suatu produk akan menentukan persepsi konsumen mengenai produk atau jasa tersebut. Nah, eh, namun juga harga ini harus dipertimbangkan karena itu kan kita harus mem- sesuai dengan menyesuaikan dengan pemerintah, tapi kita juga harus memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian itu ada promosi. Ketika kita memberikan promosi pada konsumen, hal ini akan semakin menarik masyarakat sehingga dapat meningkatkan brand awareness. Adanya promosi merupakan salah satu langkah untuk mendorong keinginan konsumen untuk selalu menggunakan jasa tersebut. Kemudian ada pelayanan driver.
Nah, jadi dengan adanya pelayanan driver yang baik, maka akan menarik pelanggan untuk menggunakan jasa kembali, sehingga akan terbentuk loyalitas pada pelanggan. Kemudian ada interest, yaitu yang dilakukan Gojek adalah meningkatkan minat dan ketertarikan pada calon konsumen. Salah satu contoh untuk meningkatkan minat konsumen yaitu dengan menggunakan media digital atau aplikasi. Gojek ini dapat memanfaatkan media digital untuk melakukan promosi di berbagai platform seperti IG, TikTok, X gitu. Nah, Gojek juga harus berfokus pada promosi seperti diskon atau program loyalitas lain, potongan harga seperti itu, agar eh, konsumen itu dapat tetap loyal. Kemudian ada desire. Nah, desire ini pada tahap desire, komunikasi bertujuan untuk menciptakan keinginan dalam diri konsumen agar mereka ingin mencoba layanan tersebut. Hal ini biasanya dapat dicapai dengan menunjukkan bagaimana layanan atau jasa mereka dapat memberikan solusi atau pengalaman yang lebih baik dibandingkan para kompetitor. Jadi Gojek itu eh, bisa menunjukkan lebih baik dibandingkan kompetitor lain gitu. Next. Nah, yang selanjutnya ada behavior objektif. Jadi, behavior objektif ini adalah kegiatan pembelian dan pembelian ulang produk gitu. Nah, untuk mencapai, jadi behavior objektif ini memiliki tujuan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan penggunaan aplikasi. Hal ini untuk aplikasi sebagai top of mind di masyarakat. Gojek yang memiliki banyak fitur seperti GoFood, GoSend, GoCar, dan lain-lainnya, itu eh, dapat dilakukan dengan memberikan berbagai promo pada setiap fitur-fitur itu. Jadi para pelanggan itu tetap loyal gitu. Yang kedua ada meningkatkan penggunaan semua layanan fitur dalam Gojek. Nah, jadi dapat menciptakan kesan yang baik dalam setiap fitur dengan memberikan ya diskon itu tadi. Kemudian melakukan transaksi atau pembelian ulang. Nah, konsumen ini dapat melakukan transaksi atau pembelian ulang dengan berbagai promo. Jadi memberikan berbagai promo atau penawaran gitu. Selanjutnya ada mengetahui atau memperkenalkan Gojek lebih dekat dengan masyarakat. Nah, melalui iklan, terus event, ada sales promotion juga, itu hal ini untuk memberikan kepada masyarakat mengenai kehebatan aplikasi. Jadi kita dapat mempromosikan aplikasi tersebut. Kemudian hal ini juga sangat dipengaruhi oleh para pengguna aktif yang melakukan rekomendasi. Jadi orang-orang tuh dapat apa ya menyebarluaskan kalau Gojek ini baik gitu. Agar tujuan behavior objektif ini tercapai, Gojek harus memaksimalkan program-program komunikasi pemasaran yang sudah dilakukan. Gojek harus menunjukkan kelebihan dan kemudahan yang tersedia dalam satu aplikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui itu tadi kayak iklan, promosi, lalu sales promotion itu. Oke, bisa next. Ada tujuan pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan layanan super app, menjangkau pasar internasional, memasifikasi layanan keuangan menjadi dompet digital utama, dan mengembangkan layanan berbasis teknologi. Kemudian untuk tujuan komunikasi, itu ada meningkatkan brand awareness dan citra positif perusahaan, menjalankan program loyalitas dengan pelanggan, melakukan kemitraan dengan pemerintah dan brand besar, memasifikasi perbedaan dan keunggulan aplikasi Gojek dengan aplikasi serupa. Selanjutnya. Nah, kemudian hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan Gojek melalui proses penyampaian pesan kepada pihak lain atau komunikasi. Yang pertama itu ada untuk meningkatkan awareness dan ketertarikan konsumen akan layanan Gojek.
Kedua, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, penggunaan layanan Gojek membuat konsumen lebih sering menggunakan layanan Gojek seperti ada GoRide, GoCar, dan GoFood. Kemudian, untuk menanamkan nama perusahaan atau produk secara efektif di dalam benak konsumen. Selanjutnya. Nah, kemudian ada segmentasi atau segmenting. Itu yang pertama ada geografi. Jadi Gojek pertama kali muncul itu di kota besar seperti Jakarta karena untuk menghindari kemacetan dan memudahkan para driver dan pelanggan itu agar dapat terkoneksi secara sistematis. Dan akhirnya Gojek ini berkembang di kota besar. Nah, di kota besar ini menargetkan kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Bali, dan lain-lain. Nah, di kota besar ini Gojek lebih mudah diakses dan sudah berkembang karena infrastruktur yang ada di kota-kota tersebut juga memadai. Kemudian yang kedua ada di kota kecil. Nah, semakin berkembangnya Gojek ini, akhirnya Gojek itu membuka cabang atau memperluas pada kota-kota lain seperti di Blitar dan di kota-kota lain. Itu jadi ada Gojek. Kemudian ada internasional. Nah, berkembangnya Gojek dengan pesat di Indonesia ini dapat membuka peluang ekspansi di kawasan internasional seperti Vietnam, Thailand, dan Singapura. Nah, dengan membuka jangkauan pasar di luar negeri, maka Gojek juga harus mempertimbangkan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada negara tersebut. Bisa next. Nah, yang selanjutnya adalah demografis. Dan yang pertama itu ada usia. Jadi usia pengguna Gojek itu dari mulai 18 tahun sampai 45 tahun. Dikarenakan orang di usia ini lebih terbiasa untuk menggunakan layanan aplikasi online. Kemudian ada jenis kelamin. Jadi Gojek itu dapat digunakan untuk semua jenis kelamin. Lalu yang ketiga pendidikan. Nah, itu yang paling aktif digunakan itu pada jenjang SMP hingga mahasiswa karena mereka sudah sering menggunakan gadget dan sudah terbiasa menggunakan aplikasi online. Nah, kemudian ada pekerjaan. Eh, Gojek ini digunakan di kota besar dan bekerja di berbagai sektor. Jadi berbagai sektor pekerjaan itu dapat menggunakan Gojek gitu. Dan yang kelima ada pendapatan. Nah, Gojek ini populer di kalangan mereka yang memiliki pendapatan menengah hingga atas, yang memiliki daya beli tinggi dalam menggunakan berbagai layanan premium seperti GoCar, GoFood, GoSend, dan sebagainya. Yang terakhir ada lokasi geografis. Gojek digunakan di kota-kota besar hingga luar negeri yang memiliki mobilitas tinggi, cepat, dan praktis. Selanjutnya. Nah, kemudian ada geodemografis, yaitu penggabungan geografis dengan demografis. Nah, itu hampir sama ada usia yang 18 sampai 45 tahun, jenis kelamin, untuk semua jenis kelamin, ada pendidikan juga, pekerjaan, pendapatan, lokasi geografis. Yang tadi sudah dijelaskan di demografis ya. Dan kemudian Gojek itu memanfaatkan segmentasi demografis untuk menawarkan layanan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat urban yang aktif dan dinamis dengan memperlihatkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta lokasi geografis penggunanya. Next slide. Nah, kemudian ada psikografis. Pengguna Gojek itu mereka cenderung tertarik pada kemudahan, kenyamanan, promo menarik, dan mendukung produk lokal. Dengan pola hidup digital, pengguna nyaman menggunakan teknologi termasuk transaksi cashless melalui GoPay. Secara kepribadian, mereka pragmatis, loyal, tetapi selektif, serta menghargai solusi yang hemat waktu dan praktis. Segmen ini meliputi profesional muda yang sibuk, mahasiswa yang hemat dan dinamis, ibu rumah tangga yang praktis, hingga pengguna yang peduli lingkungan dan mendukung inisiatif Go Green. Jadi untuk psikologis ini digunakan untuk mereka-mereka yang cenderung memiliki ketertarikan pada kemudahan, kenyamanan, seperti itu. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, selanjutnya masuk kepada SWOT yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian SWOT. Sama seperti dengan brand-brand lain, Gojek tentunya juga memiliki SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Gojek memiliki banyak fitur dan layanan dalam satu aplikasi atau yang biasa disebut super app. Kemudian tampilan aplikasinya menarik, mudah dipahami dan mudah diakses. Pelayanannya berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir memiliki lebih dari 1 juta driver. Kemudian, weakness atau kelemahannya, sayangnya Gojek ini belum dapat menjangkau daerah terpencil di Indonesia. Lalu terdapat rush hour atau jam sibuk pada jam-jam tertentu. Kemudian, banyak driver yang tidak sesuai dengan SOP. Misalkan, tidak menggunakan jaket pengenal dan sebagainya. Kemudian, ada aplikasi yang ketergantungan terhadap internet. Kemudian beranjak ke opportunity atau peluang, Gojek ini tuh menjadi top of mind aplikasi layanan penyedia jasa di masyarakat. Nah, aplikasi Gojek ini tuh mudah diingat oleh masyarakat. Kemudian sebagai penyedia lapangan pekerjaan, membuka peluang bagi UMKM, dan memudahkan pelanggan dengan relasi mitra yang luas. Contohnya ekspansi ke luar negeri. Kemudian di threat atau ancaman, Gojek ini memiliki banyak kompetitor aplikasi layanan serupa seperti Grab, Maxim, dan lainnya. Kemudian terjadi bentrok antara driver Gojek dan ojek tradisional. Kemudian terdapat banyak orderan fiktif yang merugikan mitra dan citra Gojek. Di yang poin terakhir yaitu pelayanan yang bergantung dengan kondisi cuaca dan jalanan. Boleh tolong di next? Nah, setelah itu ada output analisis situasi yang kita dapat yaitu SO, ST, WO, dan WT namanya. Yang pertama SO, yaitu memperkuat brand awareness dengan memanfaatkan keunggulan super app Gojek untuk meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye iklan yang menonjolkan kemudahan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Kemudian, ekspansi ke daerah terpencil dengan mengoptimalkan jumlah pengemudi Gojek yang banyak tadi untuk memperluas layanan ke wilayah yang belum terjangkau. Kemudian, meningkatkan peluang kerja. Menyediakan peluang kerja melalui program kemitraan pengemudi dan memperluas jaringan mitra usaha hingga ke luar negeri. Di yang ST, yaitu ada poin diferensiasi layanan, yaitu menggunakan fitur unggulan seperti GoPay, GoFood, dan layanan premium untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dan menjaga loyalitas pelanggan. Contohnya seperti tadi yang sudah sedikit disebutkan, yaitu Gojek prioritas tadi. Lalu pemanfaatan teknologi prediktif yaitu memberikan perkiraan waktu yang lebih akurat dan mempertimbangkan cuaca dan lalu lintas. Kemudian di poin yang ketiga, optimalisasi operasional, yaitu menambah jumlah driver pada jam sibuk dan di area rawan macet atau cuaca buruk, serta memberikan notifikasi waktu pengiriman yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kadangkala driver ini tuh sedikit malas ketika ada hujan atau sebagainya. Nah, mungkin untuk menarik minat driver untuk bekerja lagi itu mungkin bisa diberikan dengan bonus ataupun poin tambahan agar driver mau eh, bekerja di jam-jam yang sibuk atau di cuaca yang buruk. Lanjut ke slide berikutnya. Ada WO. Nah, di sini yang pertama itu pelatihan driver dan peningkatan SOP. Nah, dengan cara memberikan teguran dan pelatihan kepada driver, termasuk di daerah terpencil untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap SOP. Nah, kedua, ekspansi UMKM. Memanfaatkan GoFood dan GoSend untuk membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas melalui fasilitas digital dan meningkatkan jangkauan layanan. Yang WT, yaitu perbaikan sistem verifikasi untuk mencegah orderan fiktif dengan sistem penilaian pelanggan oleh driver dan pelatihan pengemudi untuk mengenali serta melaporkan transaksi mencurigakan. Itu bisa mungkin driver tidak hanya pelanggan yang mampu menilai driver, tapi driver juga mampu menilai pelanggan sehingga driver tahu riwayat pelanggan ini apakah merugikan nantinya atau tidak. Nah, kemudian ada optimalisasi penjadwalan, yaitu menggunakan data lalu lintas dan pola pemesanan untuk meningkatkan manajemen waktu, menambah pengemudi saat sibuk, dan menyediakan opsi pengiriman di luar jam sibuk untuk fleksibilitas pelanggan. Selanjutnya,
Nah, kita masuk ke grand strategy. Di sini kami memilih strength rate, yaitu differentiation dan strategic alliances. Nah, kenapa kami memilih ini? Karena kami memanfaatkan kekuatan seperti jumlah driver dan kualitas layanan untuk membedakan diri dari kompetitor. Nah, serta menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat posisi di pasar. Nah, differentiation ini fokus pada pelayanan yang lebih unggul. Sedangkan strategic alliances ini membangun aliansi dengan mitra untuk menghadapi persaingan dan mengurangi ancaman. Di strategi untuk differentiation, yang pertama yaitu peningkatan layanan. Nah, karena banyaknya driver yang dimiliki, itu perlu diimbangi juga dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu profesionalitas. Kemudian di inovasi teknologi, menambahkan fitur baru seperti perkiraan cuaca dan pemantauan kondisi lalu lintas, serta peningkatan keamanan transaksi. Kemudian penguatan citra merek melalui kampanye yang menonjolkan dukungan UMKM, melibatkan influencer lokal untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kedua, di strategi untuk strategic alliances, yaitu dengan kemitraan dengan pemerintah. Eh, Gojek bisa bekerja sama dengan pemerintah agar bisa menjadi transportasi umum, mendukung digitalisasi melalui penerapan teknologi transportasi berbasis aplikasi. Kemudian dukungan UMKM, berkolaborasi dengan e-commerce untuk pengiriman yang cepat, bermitra dengan UMKM untuk promosi silang seperti diskon saat menggunakan layanan Gojek untuk mengunjungi atau membeli di toko tertentu. Contohnya juga ada Tokopedia, juga tersedia layanan untuk pengiriman instan menggunakan GoSend. Kemudian di poin yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan komunitas lokal. Dan ini untuk bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengedukasi masyarakat di daerah baru tentang layanan Gojek. Pelatihan seperti pelatihan bisnis digital. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya positioning yang akan saya jelaskan. Jadi, kita mulai dari definisi positioning itu sendiri. Positioning itu statement itu adalah pernyataan singkat yang menggambarkan bagaimana sebuah merek atau produk ingin dipersepsikan oleh konsumen di pasar, serta apa yang membedakan Gojek ini dari pesaingnya yang tadi sudah disebutkan, ada Grab dan Maxim. Pernyataan ini mencakup siapa sih target audiensnya, apa sih manfaat utama produk, dan mengapa produk tersebut lebih baik dibandingkan produk lainnya. Nah, mungkin di sini akan saya sebutkan mulai dari target pasar dari Gojek itu sendiri ialah masyarakat perkotaan yang sibuk tetapi ingin mendapat kenyamanan. Jadi masyarakat perkotaan yang mobilisasinya itu tinggi. Selanjutnya ada kategori produk. Kategori produk Gojek ini adalah platform layanan digital yang menawarkan semua jenis layanan dalam satu aplikasi atau biasa kita sebut dengan super app. Selanjutnya, yang membedakan Gojek ini dengan yang lain yaitu kemudahan akses, kecepatan layanan, dan keberagaman fitur dalam satu aplikasi, dan yang terakhir kolaborasi dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, alasan apa sih yang bisa kita sebagai masyarakat untuk percaya dan memilih Gojek ini? Gojek ini sendiri telah dikenal luas dan dipercaya dalam memberikan solusi yang efisien bagi kebutuhan sehari-hari dengan berbagai layanan yang mudah diakses melalui aplikasi yang user friendly. Nah, yang terakhir ada juga namanya positioning statement atau slogan. Gojek sendiri sudah berubah menjadi GoTo yang memiliki slogan pasti ada jalan. Slogan ini mencerminkan kemampuan Gojek untuk mencari solusi di tengah situasi yang sulit. Seperti yang kita tahu di kota besar yang padat, kemacetan adalah masalah yang umum. Namun Gojek berusaha memberikan alternatif transportasi yang lebih cepat dan praktis. Slogan ini juga mengandung pesan yang positif dan optimis. Pasti ada jalan sendiri mengajak konsumen untuk selalu melihat kemungkinan meskipun tantangan atau hambatan muncul. Nah, Gojek ini ingin menekankan bahwa meskipun kehidupan atau perjalanan bisa penuh dengan rintangan, selalu ada solusi melalui layanannya. Dengan kata pasti, Gojek menegaskan komitmen mereka untuk memberikan layanan yang andal dan terpercaya.
pengguna dapat merasa yakin bahwa apapun masalah yang mereka hadapi, Gojek akan selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga bisa disimpulkan, slogan "Pasti Ada Jalan" adalah representasi dari semangat Gojek dalam memberikan solusi yang inovatif, cepat, dan andal bagi penggunanya. Selanjutnya, budget yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya akan membahas budgeting yang ada pada Gojek. Nah, Gojek ini sebagai bagian dari grup Goto memiliki anggaran keuangan yang mencakup berbagai aspek operasional seperti pengembangan teknologi, pemasaran, insentif mitra, dan juga ekspansi layanan. Nah, perusahaan ini telah menerima perdanaan besar dari investor global seperti Google, tetapi yang membantu Gojek atau Goto ini pada masa-masa merintisnya itu adalah Tencent dan juga Temasek ya yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan inovasi merchant termasuk bonus dan dukungan lainnya. Setelah penggabungannya dengan Tokopedia pada 2021, anggaran Gojek juga diarahkan untuk integrasi layanan e-commerce dan logistik. Nah, dalam laporan keuangan Goto, anggaran sering menunjukkan prioritas pada efisiensi operasional dan peningkatan daya saing di pasar yang kompetitif, sambil terus berinvestasi dalam teknologi dan layanan pengguna aplikasi Gojek. Bisa di next. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin ya. Yang pertama adalah dalam poin operasional, itu dibagi di server dan infrastruktur teknologi. Perkiraan biaya yang dihabiskan Gojek itu 10-20 miliar per bulan. Nah, ini tuh udah mencakup biaya hosting, biaya cloud, dan data center. Dan terus juga masih sama di kategori operasional, dalam poin pengembangan aplikasi, perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Gojek itu adalah 5-10 miliar per tahun. Dan ini udah mencakup pengembangan fitur, bug fix, dan juga R&D. Dan masih sama juga di poin operasional, itu ada driver operational support. Perkiraan biaya yang dihabiskan Gojek ini lumayan banyak ya, yaitu adalah 50-100 miliar per bulan. Dan ini juga ada poin-poin penting di sini adalah poin insentif dan juga bonus atau subsidi promo. Next. Selanjutnya ada 4 poin terakhir. Yang pertama ada pemasaran promosi, yang biasa itu adalah kampanye digital. Nah, perkiraan yang dikeluarkan Gojek itu adalah 20-50 miliar per tahun. Itu mencakup iklan di media dan juga diskon. Terus selanjutnya adalah SDM ya, atau sumber daya manusia. Ini mencakup gaji karyawan tetap. Gojek perkiraan biaya yang mereka keluarkan adalah 20-30 miliar per bulan. Itu sudah mencakup karyawan kantor, di luar kantor, dan juga regional. Selanjutnya adalah regulasi dan hukum. Ini mencakup lisensi dan juga kepatuhan. Gojek hanya mengeluarkan 1-3 miliar per tahun. Ini sudah mencakup program pengembangan skill karyawan. Dan yang terakhir adalah riset dan inovasi. Ini mencakup teknologi baru. Perkiraan biaya yang dikeluarkan Gojek adalah 10-20 miliar per tahun, dan itu juga sudah mencakup pengembangan AI, mesin yang digunakan Gojek, dan juga learning dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya ada men yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada man person in charge. Di sini kami menggunakan C-level. Itu posisi level merupakan jabatan di perusahaan dengan pengaruh atau wewenang yang tinggi. Jajaran C-level memiliki tanggung jawab strategis mengenai bisnis yang dijalani. Biasanya para pemegang jabatan di C-level akan berkumpul untuk membuat keputusan bersama mengenai investasi, keuangan, dan masalah-masalah perusahaan lainnya. Nah, di sini berikut profil posisi dan jabatannya. Pertama ada Chief Executive Officer atau CEO yaitu Faskila. Kedua ada Chief Operating Officer yaitu Nabil. Saya jelaskan yang CEO pertama, yaitu tugasnya memimpin seluruh operasional dan strategi perusahaan. Kemudian di COO itu tugasnya mengelola operasi harian dan pengembangan layanan. Kemudian ada Chief Financial Officer atau CFO, yaitu ada Laina Tabina. Di sini tugasnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Slide selanjutnya. Kemudian ada
Chief Technology Officer atau CTO, yaitu ada Raihandra. Di sini tugasnya memimpin pengembangan dan penerapan teknologi dalam layanan. Kemudian Chief Marketing Officer atau CMO, di sini ada saya sendiri, Priscilla, yaitu tugasnya untuk mengelola strategi pemasaran dan brand perusahaan. Kemudian yang terakhir ada Chief Legal Officer atau CLO, yaitu ada Mutiara. Di sini tugasnya untuk menangani masalah hukum dan regulasi perusahaan. Mungkin segitu penjelasannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata maupun gerak-gerik dari saya dan kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.